Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Qin Mu yang dihadang oleh Grand Emperor atau Kaisar Agung yang meminta batu primodium ilahi atas kontribusinya membuat Yang Mulia Hao terluka parah. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di camp utama surga celestial, bala bantuan tiba. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu menyeret tubuh mereka yang sakit-sakitan untuk menghibur ketiga pasukan. Tentara surga yang datang untuk mendukung mereka adalah tentara yang awalnya menjaga lorong kosong. Mereka membawa senjata dewa-dewa timur dan senjata dewa-dewa selatan. Yang Mulia Hao juga kembali ke camp utama surga, menyebabkan keributan. Semua jenderal surga memberi hormat, dan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu juga mengadakan perjamuan untuk menyambut Yang Mulia Hao. Semua jenderal memberikan restu mereka untuk membersihkan Yang Mulia Hao dari nasib buruknya. Yang Mulia Hao sakit-sakitan dan putus asa. Jelas bahwa luka-lukanya sangat parah dan belum pulih. Pada saat ini, ada laporan masa depan surgawi yang menerobos masuk ke perjamuan. Yang Mulia Surgawi Mu ada di sini. Perjamuan itu sunyi. Bahkan Yang Mulia Shu dan Yang Mulia Huo tidak mengatakan apa-apa. Tatapan semua orang langsung terfokus pada Yang Mulia Hao. Aura Yang Mulia Hao lemah, dan dia akan batu keras dari waktu ke waktu, sepertinya dia bisa mati kapan saja. Dia terengah-engah dan berkata, Yang Mulia Mu adalah salah satu dari 5 tetua pendiri aliansi surga. Bagaimana kita bisa membiarkan dia menggantung di luar? Silahkan. Mata vertikal di jantung alis Qin Mu terbuka, dan dia diam-diam menunggu di luar pertemuan. Telur Taishi di jantung alisnya menggerutu. Teman Dao, tidakkah kamu takut bahwa Yang Mulia Hao akan berubah bermusuhan di tempat dan membunuhmu? Anda mempermalukannya begitu kejam sehingga dia kehilangan semua prestisenya. Dia sangat membencimu. Dao saudara, meskipun kamu sekuler, kamu tidak mengerti hati manusia. Kesadaran Qin Mu berdesir, dan dia berkata sambil tersenyum, jika saya adalah Yang Mulia Hao, saya pasti akan berpura-pura terluka parah dan diambang kematian. Semakin lemah aku berpura-pura, semakin mereka yang memiliki motif tersembunyi tidak akan berani menyentuhku. Kemudian, saya akan menggunakan beberapa metode untuk membangun kekuatan saya. Semua orang akan ketakutan, dan tidak ada yang berani menyentuhku. Orang Yang Mulia Hao ingin membangun kekuatannya bukan saya. Saya memiliki perlindungan Anda, jadi dia tidak akan bisa membunuh saya. Sebaliknya, dia akan mengungkapkan bahwa kultivasinya belum pulih. Selama dia terpapar, Yang Mulia Surgawi lainnya tidak akan melepaskan kesempatan langka ini. Taishi memikirkannya dan setuju dengannya. Karena itu, ketika kita bertemu, kita akan tetap bersikap sopan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Qin Mu memandang dewa yang datang untuk menyambutnya, dan auranya tiba-tiba melemah. Dewa berteriak keheranan, Yang Mulia Surgawi terluka? Qin Mu mengangguk lemah dan mengangkat lengannya yang gemetar. Dewa buru-buru membantunya ke pertemuan terhormat. Kesadaran Qin Mu berdesir saat dia melanjutkan, Yang Mulia Hao dan aku hanya tahu cara berbasa-basi. Hanya ada satu orang yang dapat membuatnya menonjol di depan semua orang dan membuat orang lain tidak dapat melihatnya, dan itu adalah Putra Surga Yin. Hati Taishi bergerak sedikit, dan dia bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Putra Surga Yin adalah ajudan terpercaya Yang Mulia Hao, dan dia bahkan lebih dekat dengannya daripada Yang Mulia Huo. Mereka berdua adalah sahabat yang telah melalui hidup dan mati bersama. Namun, ketika saya mengejar Yang Mulia Hao, Putra Surga Yin tidak menyelamatkannya, jadi Yang Mulia Hao ingin menggunakannya untuk membangun otoritasnya. Qin Mu nyaris tidak bernapas. Di bawah tatapan semua orang, tubuhnya gemetar saat dia dibantu ke pesta itu. Dia duduk seperti saringan dan sepertinya telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia terus mengirimkan kesadarannya. Putra Surga Yin juga tahu bahwa dia dibenci oleh Yang Mulia Hao karena dia tidak menyelamatkan Yang Mulia Hao. Cara untuk menghilangkan kebenciannya adalah dengan dipukuli oleh Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao memukulinya agar dia bisa tenang. Setelah memukulinya, dia tidak akan membencinya lagi. Putra Surga Yin akan terus setia kepada Yang Mulia Hao dengan sepenuh hati dan tidak akan berani untuk tidak setia. Taishi terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Ada begitu banyak cara di hati manusia? Tidak bisakah mereka menyatukan dunia dengan kekuatan mereka yang tak terkalahkan? Qin Mu menghela nafas panjang dan berkata dengan sedih, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Shu, semuanya, maafkan saya karena terlalu sopan. Untuk menyelamatkan Yang Mulia Hao, saya terluka parah oleh Kaisar Agung. Begitu dia mengatakan itu, majelis menjadi lebih tenang. Ada dewa makan daging, dan mereka lupa mengunyah daging. Tiba-tiba, seseorang tersedak tenggorokannya dan batuk berulang kali. Segera setelah itu, tatapan semua dewa mendarat padanya. Orang itu menahan batuknya dan wajahnya memerah. Yang Mulia Hao memecah kesunyian dan berkata sambil terengah-engah, ini semua berkat bantuan Yang Mulia Mu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya khawatir saya akan mati di tangan Kaisar Agung. Qin Mu berkata dengan lemah, surga membantu yang layak.
Yang Mulia Hao bukanlah seseorang yang meninggal lebih awal. Saya harus menggunakan semua kekuatan saya untuk memblokir Kaisar Agung dan menyelamatkan hidup Yang Mulia. Yang Mulia Hao berkata dengan lemah, saya sangat menyesal telah melibatkan Anda, Dao Brother. Saya tidak punya cara untuk membalas Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Qin Mu sangat bersemangat sehingga warna merah pucat muncul di wajahnya. Kau terlalu serius, terlalu serius. Yang Mulia Hao adalah kepala kekaisaran yang mengendalikan surga celestial, dan dia memikirkan surga celestial. Bagaimana saya tidak mempertaruhkan hidup saya untuk menyelamatkannya? Semua jenderal surgawi dan Yang Mulia surgawi saling memandang dengan cemas. Tiba-tiba, Qin Mu dan Yang Mulia Hao terbatuk-batuk bersamaan, sepertinya mereka bisa mati kapan saja. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu juga tidak terlihat baik, dan mereka mulai batuk. 4 Yang Mulia menderita luka berat pada saat yang bersamaan. Sungguh waktu yang sulit, bisik seseorang. Qin Mu membangkitkan semangatnya dan berkata dengan keras, itu tidak benar. Pencuri tua Qin Yi dari desa Riang dan wanita tua Lang Weo itu terluka parah. Sekarang adalah waktu terbaik bagi surga surgawi saya untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Saya pribadi akan memimpin tentara dan mengambil kepala pencuri tua Qin Yi untuk melayani surga. Setelah mengatakan itu, dia batuk dengan keras lagi. 4 raja surgawi, 4 guru surgawi agung, dan 4 dewa semuanya terbatuk. Bai Yujing menghela nafas. Batuk ini sepertinya menular. Yang Mulia Huo bertanya dengan prihatin, Saudara Hao, apakah luka Anda serius? Yang Mulia Shu dan saya pergi untuk menyelamatkan Anda, tetapi kami tidak berharap Kaisar Pendiri dan Lang Weo menyerang juga. Kami tidak bisa melindungimu tepat waktu. Aku tidak akan mati. Wajah Yang Mulia Hao pucat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saya selamat dan berencana untuk hidup dalam pengasingan untuk memulihkan diri tanpa mengkhawatirkan semua orang. Saya tidak mengharapkan seseorang di surga celestial kita untuk mengkhianati kita dan benar-benar berani menyakiti saya ketika saya sedang memulihkan diri. Hehe, rencana yang bagus. Semua orang tercengang, dan tatapan mereka mendarat di Qin Mu. Qin Mu sepertinya tidak merasakan apa-apa saat dia mengambil piring di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Adapun Bai Yujing, Shi Tianjun, dan Dewa Merah Qi Xiaoyu, meskipun ekspresi mereka tetap tidak berubah, mereka tidak bisa menahan perasaan cemas. Ketika mereka menyerang Yang Mulia Hao di lembah gelap domain iblis Fight besar hari itu, mereka bertiga juga hadir, dan mereka semua bergerak. Mereka tidak tahu apakah Yang Mulia Hao telah memperhatikan sesuatu. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu tetap tenang. Yang Mulia Shu berkata, Saudara Hao, apakah Anda tahu siapa yang membunuh Anda? Bagaimana Yang Mulia Hao bisa mengatakannya? Dengan menyebutkan Raja Langit dan yang lainnya, dia memaksa Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu untuk membunuhnya. Dia secara alami tidak akan sebodoh itu. Orang yang membunuhku menyembunyikan identitas aslinya. Yang Mulia Hao berkata dengan acuh tak acuh, mungkin kita akan mengetahui apa yang mereka lakukan di masa depan. Namun, luka saya sangat serius sekarang, jadi saya tidak punya waktu untuk menanyakan hal ini. Qin Mu tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan berkata dengan heran, ketika saya menyelamatkan Brother Hao, saya juga berada di Great Point Demon Territory dan mengenali pengkhianat yang membunuh Brother Hao. Tatapan semua orang tertuju padanya. Tatapan Qin Mu mendarat di Tuan Surgawi kedua, Meng Yunghui. Wajahnya pucat, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Tatapan Qin Mu menjauh darinya dan mendarat di Tuan Surgawi keempat, Zhu Xiaoping. Wajah Zhu Xiaoping pucat pasi. Qin Mu memandang Raja Surgawi dan Guru Surgawi lainnya sambil tersenyum, dan hati semua orang naik ke tenggorokan. Para jenderal surgawi yang dapat diperingkatkan di atas kontes semuanya adalah eksistensi di alam langit numinous. Pada saat ini, mereka benar-benar diam karena takut, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Tai Shi bersembunyi di mata ketiga di jantung alis Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum, untuk dapat menciptakan awan dengan flip tangannya, untuk dapat menciptakan hujan dengan flip tangannya, skema dan metode semuanya adalah eksistensi terbaik. Meskipun Yang Mulia Mu masih muda dan kemampuannya tidak tinggi, dia tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba, tatapan Qin Mu beralih ke wajah Yang Mulia Huo. Matanya seperti api saat dia menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Mu bertepuk tangan dan tertawa. Domain iblis kekosongan besar terlalu gelap. Saya tidak melihat wajah mereka dengan jelas, jadi saya tidak berani berbicara omong kosong. Semua orang menghela nafas lega dan diam-diam memalingkan kepala untuk menyeka keringat dingin di dahi mereka. Yang Mulia Hao melirik Qin Mu dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Mu tidak tahu siapa orang yang membunuhku, tetapi ada orang yang membantu orang lain secara diam-diam. Mereka tidak bisa lepas dari mata dan telingaku. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yin Chao Jin. Wajah putra surga Yin pucat. Dia berdiri dari tempat duduknya dan membungkuk. Apa yang bisa diajarkan oleh Yang Mulia Surgawi?
Yang Mulia Hao menampar meja dan berkata dengan dingin, pencuri jahat mengejar saya sejauh 600.000 mil sementara saya terluka parah. Mengapa Anda tidak menyelamatkan saya ketika kami mencapai kota Nether Anda? Putra Surga Yin memutar lehernya dan memprotes, saya tidak bisa menyelamatkannya. Saya mengendalikan tentara Mingdu Surga Utara dan mengawasi Youdu Great Point. Ada seorang pencuri, Qin Feng King, dan Yama King, memimpin pasukan untuk menyerang. Jika Youdu Great Point jatuh, semua prajurit surgawi di Great Point akan terkena pisau daging pencuri. Jangankan Yang Mulia, bahkan Kaisar Surgawi tidak bisa diselamatkan olehku. Beraninya kamu? Yang Mulia Hao sangat marah sehingga dia gemetar. Dia membanting meja dan berteriak dengan marah, dan rasa manis keluar dari tenggorokannya. Seolah-olah dia akan memuntahkan seteguk darah, tetapi dia menelannya kembali. Putra Surga Yin menegakkan lehernya dan berkata, aku telah diperintahkan untuk menjaga Great Point dan Youdu, jadi tentu saja aku harus melihat gambaran besarnya. Jika Yang Mulia Surgawi picik dan menyimpan dendam atas masalah ini, saya akan melaporkan ini kepada Yang Mulia Kaisar Surgawi dan meminta Yang Mulia untuk membuat keputusan. Jika Yang Mulia ingin menghukumku di sini, aku tidak akan menerimanya. Yang Mulia Hao tidak dapat menahan amarahnya. Dia mengangkat tangannya dan menyerang. Langit berubah warna pada kontes, dan angin dan awan berputar-putar dengan ganas. Ruang hancur, dan telapak tangan Yang Mulia Hao sangat megah. Ketika dia mengulurkan tangannya, seolah-olah Kaisar Langit Kuno telah mengirim hitungan bumi kembali ke Youdu dengan satu telapak tangan dan menghancurkan Raja Surgawi Gong Yun dengan satu telapak tangan. Putra Surga Yin mengaum dengan marah dan mendengar gemuruh yang keras. Gerbang Surgawi Mingdu berdiri di belakangnya, menekan ombak di sekitarnya. Pakaiannya berkibar ke belakang, dan ubun-ubun kepalanya meledak dengan keras. Rambutnya yang panjang ditarik ke belakang oleh angin kencang. Aku tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Putra Surga Yin meraung dengan marah, dan 4 istana surgawi di belakangnya melompat keluar. 4 istana surgawi juga muncul di gerbang surgawi Mingdu, membentuk penampakan 8 istana surgawi. Aura Putra Surga Yin meningkat drastis saat dia menghadapi telapak tangan Yang Mulia Hao. Dia berteriak, Yang Mulia Hao, Anda terluka parah, dan Anda ingin menjatuhkan saya? Aku akan membunuhmu dan menjadi Yang Mulia Yin. Qin Mou menyipitkan matanya dan mengangkat cangkir anggurnya untuk diminum. Dia mentransmisikan kesadarannya ke telur Tai Shi di jantung alisnya dan bertanya, apakah Tai Shi sudah bergerak? Grand Prime di dalam telur berkata, itu benar. Yang Mulia Hao belum memiliki kemampuan yang begitu kuat. Dia memiliki paling banyak 9 istana surgawi, tetapi telapak tangannya tampaknya memiliki kekuatan 18 istana surgawi. Tai Shi memang membantunya secara diam-diam. Telapak tangan Yang Mulia Hao mendarat, dan ledakan yang mengguncang dunia terdengar. Aula depan aula besar terhempas, dan sidik jari besar yang panjangnya ribuan mil menghantam Surga Yin bersama dengan gerbang surgawi Mingdu. Di perjamuan di aula, semua jenderal dewa dan Yang Mulia tidak bisa menahan rasa takut. Yang Mulia Hao menarik tangannya dan berkata dengan sakit, luka saya masih terlalu parah. Aku tidak berhasil membunuh orang ini. Aula itu sunyi. Qin Mou menggigit sumpitnya dan bertepuk tangan dengan gembira. Dia berkata dengan suara teredam, bagus. Jika saya tidak terluka parah, saya pasti akan memukuli Putra Surga Yin. Yang Mulia Hao meliriknya lagi dan menahan amarahnya agar tidak dicuri olehnya. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, tidak ada gunanya marah padanya. Semuanya, izinkan aku bersulang untuk semuanya. 2 Yang Mulia Surgawi, 3 Dewa, 4 Guru Surgawi, 4 Raja Surgawi, dan para jenderal tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka mengangkat cangkir mereka dan meminum anggur dalam satu tegukan. Yang Mulia Hao meletakkan cangkir anggurnya, dan dia melihat pelangi panjang terbang dari luar. Putra Surga Yin berlumuran darah, dan dia berlutut, bersujud dan merangkak. Dia menyeret noda darah ke kontes di aula dan tersedak, Cao Jin tahu kesalahannya. Mohon maafkan saya, Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Hao mendengus. Yang Mulia Huo mengangkat cangkir anggurnya dan memasukkannya ke tangan Putra Surga Yin. Dia berkata dengan hangat, Kaisar Dunia Bawah, pergi dan tawarkan roti panggang kepada Saudara Hao untuk meminta maaf. Saudara Hao, Saudara Yin memiliki tanggung jawab yang berat padanya, jadi sebaiknya jangan terlalu serius. Ekspresi Yang Mulia Hao melunak. Putra Surga Yin berlutut dan mengangkat cangkirnya. Ekspresi Yang Mulia Hao melunak, dan dia mengambil cangkirnya. Baiklah, aku tahu tugasmu. Itu benar bahwa Anda tidak menyelamatkan saya. Aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Berdiri. Setelah mengatakan itu, dia meminum semua anggur di cangkirnya. Putra Surga Yin meratap dan berlutut di tanah, tidak mau bangun. Yang Mulia Hao juga tergerak. Dia berjuang untuk bangun dan maju untuk membantunya berdiri. Dia berkata dengan air mata di matanya, kamu adalah saudaraku, dan alasan mengapa aku marah padamu adalah karena persahabatan kita di sini. Namun, Anda baru saja melihat saya mati. Namun, sekarang saya mengerti bahwa saya seharusnya tidak melukai Anda. Putra Surga Yin tersedak dan berkata,
Saya mengucapkan kata-kata itu karena marah, Yang Mulia, jangan mengingatnya. Keduanya saling mendukung dan duduk. Semua dewa yang hadir menyeka air mata mereka. Qin Mu, bagaimanapun, tertawa keras dan berdiri untuk bertepuk tangan memuji. Kalian berdua telah memindahkan langit dan bumi dan membuat hantu dan dewa menangis. Jika ini keluar, itu akan menjadi kisah yang indah di surga surgawi saya. Wajah Yang Mulia Hao dan putra surga Yin menjadi hitam, dan mereka menahan keinginan untuk segera membunuhnya. Mengapa Yang Mulia Surgawi Mu belum mati? Selain Qin Mu, semua orang tidak terlalu senang makan di pertemuan terhormat ini. Beberapa dari mereka gemetar ketakutan sementara yang lain penuh amarah. Namun, pemandangan itu tetap dipertahankan. Qin Mu menyarankan agar dia memimpin pasukan untuk menyerang desa Riang, tetapi dia ditekan oleh para prajurit. Mereka berkata, Yang Mulia terluka parah, jadi Anda harus tinggal dan memulihkan diri. Kalau tidak, Anda mungkin mati karena luka parah di medan perang. Qin Mu hanya bisa menyerah. Yang Mulia Huo ingin membawa Qin Mu ke medan perang sehingga para jenderal surgawi yang telah merusak seni surgawinya yang tidak berubah dapat menyingkirkannya. Namun, para jenderal mencoba yang terbaik untuk menekan Qin Mu, mencegahnya memimpin pasukan ke medan perang. Selain itu, Qin Mu terus batuk dan mengatakan bahwa dia terluka parah, jadi memang tidak pantas baginya untuk menyebutkan mengirim Qin Mu ke kematiannya. Setelah pertemuan itu, Qin Mu sembuh, sementara langit surgawi berpisah untuk menyingkirkan mayat berjalan dan setan hati yang tersebar di seluruh tanah untuk menstabilkan bagian belakang. Segera, berita datang bahwa pencuri Great Void, Youdu, dan Great Void telah menarik pasukan mereka dan bersembunyi di sudut timur. Qin Mu diam-diam menemukan Bai Yujing dan bertanya apakah Lan Yutian telah keluar dari pengasingan. Bai Yujing terluka oleh Hao Tian, tetapi lukanya masih belum sembuh. Dia berkata, Saudara Lan, Yang Mulia Yu masih harus tenggelam dalam dao. Dia telah berada di lentera Yang Mulia Yue selama ini. Dia mengeluarkan lentera Yang Mulia Yue dan membuka pintu kecil di lentera. Dia melihat ke dalam dan tercengang. Lentera itu kosong. Lan Yutian benar-benar menghilang tanpa jejak. Keduanya bercucuran keringat dingin. Bai Yujing menangis. Kapan kamu pergi? Kemana kamu lari? Fena muncul di dahi Qin Mu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan panik dan jangan membuat keributan. Mari kita lihat sekeliling. Mereka berdua buru-buru melihat sekeliling dan menggeledah rumah Bai Yujing secara menyeluruh, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Lan Yutian. Bai Yujing bertanya kepada para pelayan di manor, dan mereka berkata, ketika guru surgawi sedang mengasingkan diri, adik laki-laki ini berkata bahwa dia adalah adik dari guru surgawi, jadi dia pergi. Semangat Qin Mu bangkit, dan dia berkata, bagus kalau kita punya petunjuk. Ini berarti dia masih berada di kota surgawi Westfall Anda. Mereka berdua mencari di seluruh kota, tetapi mereka tidak dapat menemukan Lan Yutian. Seorang tentara berkata, dewa ini melukai beberapa saudara dan membawa beberapa orang keluar kota. Fena muncul di dahi Qin Mu dan Bai Yujing. Keduanya tahu bahwa Lan Yutian memiliki daya tarik yang tak terlukiskan yang dapat menarik orang dengan keinginan kuat untuk mencari dao. Mereka tidak berharap dia menculik sekelompok orang begitu dia keluar dari pengasingan. Bai Yujing bertanya, berapa banyak tentara yang dia bawa? Jenderal surgawi itu berkata, awalnya hanya ada selusin orang yang mengikutinya, tetapi setelah meninggalkan kota, ada 100 orang yang mengikutinya. Bai Yujing sangat marah. Kenapa bisa? Guru surgawi sedang menghadiri perjamuan. Bai Yujing tidak berdaya, dan Qin Mu menghiburnya, ada 100 orang yang mengikutinya, jadi dia adalah target besar. Akan lebih mudah untuk menemukannya sekarang. Bai Yujing mengangguk berulang kali. Mereka berdua mengikuti jejak 100 dewa dan melihat bahwa Lan Yutian bergegas ke kamp Yang Mulia Surgawi. Omong kosong. Keringat dingin mengalir di dahi Qin Mu dan Bai Yujing saat mereka dengan panik mengejar mereka. Mereka melihat Lan Yutian dan yang lainnya tiba-tiba berbalik di luar perkemahan Yang Mulia. Mereka sebenarnya tidak pergi ke perkemahan Yang Mulia. Qin Mu senang dan berkata sambil tersenyum, dia tersesat lagi. Bai Yujing tersenyum. Dia tidak tahu jalan. Keduanya bergegas mendekat. Dari jejak kaki yang ditinggalkan Lan Yutian dan yang lainnya, ada lebih banyak orang yang mengikuti Lan Yutian. Sebelumnya, hanya ada 100 orang, tetapi sekarang, ada lebih dari 1000. Dalam perjalanan, mereka bahkan mengambil beberapa dewa yang tertinggal. Qin Mu menanyakannya, dan dewa itu berkata, saya tidak tahu bagaimana saya mengikutinya. Saya bingung, dan saya hanya merasakan kedamaian di hati saya mengikutinya. Mendengarkan suara Dao dan mendengarkan dia mengkhotbahkan Dao, saya merasa bahagia dan damai. Qin Mu bertanya, mengapa kamu tertinggal? Dewa itu berkata, saya mengikuti mereka untuk waktu yang lama dan tiba-tiba terbangun. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya benar-benar ada di sini. Aku merasa dia menggunakan seni iblis untuk membingungkan kami, jadi aku tidak berani untuk terus mengikutinya. Bai Yujing tidak muncul dan bersembunyi di kedalaman ruang. Dia berkata kepada Qin Mu,
Tanyakan padanya, setelah mendengar begitu banyak dari orang itu, apakah dia pikir itu teknik iblis? Qin Mu bertanya tentang itu, dan dewa menggelengkan kepalanya dengan linglung. Ini bukan teknik iblis. Sebaliknya, saya memahami banyak dari itu, dan beberapa hal yang saya tidak mengerti di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas. Namun, semakin seperti ini, semakin ketakutan saya, dan saya tidak berani untuk terus mengikuti. Ini adalah orang tanpa takdir, kata Bai Yujing kepada Qin Mu. Qin Mu menganggukkan kepalanya dan terus mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan oleh Lan Yutian dan yang lainnya. Dalam perjalanan, ada dewa-dewa yang tertinggal dari waktu ke waktu. Dewa-dewa ini juga memiliki keraguan yang sama dengan dewa itu sebelumnya, jadi mereka tidak terus mengikuti Lan Yutian. Sepanjang jalan, ada banyak menara pengawas dari langit celestial, dan banyak dari mereka kosong. Mereka dibawa pergi oleh Lan Yutian. Qin Mu dan yang lainnya bertemu dengan dewa-dewa yang hilang itu di jalan. Beberapa dari mereka duduk di tepi kolam dalam keadaan linglung, beberapa berbaring di bawah naungan pepohonan, beberapa memeluk kepala mereka dalam pemikiran yang mendalam, beberapa menggumamkan beberapa kata, dan beberapa berbaring di tanah dan tidur. Yang lain berencana untuk meninggalkan Great Point dan kembali ke rumah. Qin Mu dan Bai Yujing saling memandang dengan cemas. Orang-orang yang tertinggal ini tampaknya telah menderita pukulan besar bagi jiwa mereka dan menjadi tidak normal. Dari jejak kaki di tanah, sudah ada 3.000 dewa surga yang mengikuti Lan Yutian. Qin Mu tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, mendirikan sekte, membangun tulisan, membangun jasa, dan menjadi orang suci. Lan Yutian telah melakukannya tanpa sadar. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci seperti yang dikatakan oleh sekte suci surgawi kita. Jika dia menciptakan teknik yang dapat bermanfaat bagi semua makhluk hidup, mengubah sistem teknik, seni dewa, dan memberikan kontribusi, dia akan dapat melakukannya. Bai Yujing tidak mengerti perasaannya. Sebagai master sekte suci surgawi memiliki pengaruh besar padanya. Membangun kultus Anda, membangun tulisan Anda, membangun jasa Anda, dan menjadi orang suci pada dasarnya adalah prinsip dan tujuan seumur hidup Qin Mu. Ada banyak master sekte suci surgawi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai langkah ini. Penebang kayu adalah pendiri doktrin orang suci surgawi, tetapi dia tidak berhasil menjadi orang suci. Dia ingin membuat metode untuk tahu besar pos celestial untuk menjadi dewa. Namun, tujuannya terlalu besar. Dia memiliki 360 jalur dan 360 tahu besar. Dia ingin mengembangkan sistem surga surgawi yang tak tertandingi dan bermanfaat bagi orang-orang. Dia terjebak di alam pavilion giok oleh ambisinya yang besar, dan tahap eksekusi dewa menjadi penghalang yang tidak akan pernah bisa dia lewati. Master pendiri sekte surgawi, Wei Suifeng juga tidak bisa melakukannya. Dia telah menyerap pemikiran penebang kayu dan mendirikan sekte untuk menegakkan ajarannya. Dia ingin memberikan kontribusi. Dia ingin mengungkap misteri sejarah, mengungkap esensi pergantian dinasti, membasmi langit luar angkasa, dan mengembalikan keadilan ke dunia. Ini adalah jasa, sebuah jasa besar. Namun, tujuannya terlalu besar. Dia menjadi kaisar awan tak berujung, dan identitasnya terungkap. Dia ditangkap dan dibawa untuk ditenggelamkan ke sungai Surging. Jika bukan karena Qin Mu menyelamatkannya, dia mungkin masih akan terjebak di kapal hantu. Qin Mu menggunakan kekaisaran perdamaian abadi sebagai kultusnya dan reformasi sebagai tulisannya. Dia ingin memberontak melawan surga dan menggulingkan surga surgawi, menggunakan jasa ini sebagai jasa besar untuk menjadi orang suci. Dia juga ingin mengubah seni surgawi, jalur, dan keterampilan dunia, mengubah sistem kultivasi dunia dan meningkatkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Dia pasti akan melampaui masa lalu dan masa sekarang. Namun, ketika bencana perdamaian abadi pecah, dia juga babak belur dan masih bekerja keras untuk dua tujuan ini. Sepanjang jutaan tahun sejarah era Nagahan, hanya 9 orang yang benar-benar mampu mendirikan sekte, membuat tulisan, dan mencapai prestasi untuk menjadi orang suci. Hanya dengan menggabungkan kontribusi mereka, mereka bisa layak menyandang gelar santo. 9 orang ini adalah 9 yang mulia Nagahan. Yang mulia Yu, yang mulia Hao, yang mulia Ling, yang mulia Huo, yang mulia Yue, yang mulia utusan maut, yang mulia Yun, yang mulia Qin, dan yang mulia Mu telah mendirikan sistem harta karun dan istana surgawi. Mereka telah mendirikan sistem Dao Realm. 9 dari kontribusi mereka ditambahkan bersama membuat mereka layak menjadi orang suci. Namun, kontribusi masing-masing dari 9 orang itu jauh dari gelar santo. Dari kelihatannya, orang pertama yang bisa menjadi orang suci sejati sebenarnya adalah Lan Yutian. Qin Mu melihat ke kejauhan. Lan Yutian memimpin 3.000 muridnya dengan cara yang megah. Di bawah pimpinan si idiot jalanan Lan Yutian, para dewa yang tersesat ini menuju wilayah desa Riang. Lan Yutian bukan yang mulia surgawi. Dia seharusnya seperti saya, kesadaran kedua yang lahir dari tubuh yang mulia Yu. Dia orang yang murni, orang yang lahir untuk mencari Dao. Qin Mu mengungkapkan senyum kebapakan di wajahnya.
Sebagai pemandu Lan Yutian, serta seseorang yang memiliki pertemuan serupa dengan Lan Yutian, dia sangat bersyukur. Lan Yutian akhirnya tumbuh dewasa. Tuan Surga Putih, saya tiba-tiba mengerti mengapa Anda tidak ingin menjadi burung vermilion Dewa Selatan. Qin Mu berbalik dan tersenyum. Situasi saya sama dengan Anda dan Lan Yutian. Mulai sekarang, saya tidak akan memaksa Anda untuk menjadi Dewa Selatan. Ayo kembali. Bai Yujing tercengang. Mereka akan mengejar Lan Yutian, jadi mengapa mereka berbalik sekarang? Yang Mulia Surgawi Yu, dia bukan lagi Yang Mulia Surgawi Yu, sama sepertiku. Saya bukan Qin Fengqing, sama seperti Anda. Anda bukan Dewa Selatan. Qin Mu tersenyum. Kita semua adalah makhluk hidup yang mandiri dan memiliki kesadaran mandiri kita sendiri. Di masa depan, saya akan membuat tubuh lain untuk memori Yang Mulia Yu, dan Lan Yutian juga akan mengembalikan jiwanya kepada Yang Mulia Yu. Dia memandang Bai Yujing dan berkata, aku juga akan membuat tubuh lain untukmu dan satu jiwa untuk menggantikan jiwa Dewa Selatan. Bai Yujing merasa lega dan tersenyum. Kamu adalah Yang Mulia Surgawi yang sebenarnya sekarang. Qin Mu tidak bisa menahan tawa. Aku Yang Mulia yang sebenarnya sekarang? Mungkinkah di matamu, aku bahkan bukan Yang Mulia di masa lalu? Guru Surga Putih, apa pendapat Anda tentang 10 Yang Mulia Surgawi dibandingkan dengan saya? Bai Yujing berkata dengan tulus, kemampuan mereka jauh melampaui kemampuanmu, tetapi kemurahan hati mereka tidak sebesar milikmu. Qin Mu tertawa keras. Tidak heran Fatih Dragon suka mengibaskan ekornya. Jika saya memiliki ekor, saya juga akan mengibaskannya. Bai Yujing tersenyum dan mengikutinya dengan cepat. Mereka berdua berbalik untuk melihat, dan Lan Yutian yang hilang memimpin 3.000 muridnya menuju celah yang telah dibangun oleh Desa Riang di Great Point. Sudah ada Jenderal Surgawi yang memimpin ribuan pasukan di sana. Qin Mu kembali ke Westfall Divine City dan tidak segera membuat tubuh jasmani lain untuk Bai Yujing. Dia berkata, saya dapat merekonstruksi jiwa surgawi, dan saya juga dapat merekonstruksi tubuh jasmani. Namun, ada kelemahan besar dalam menggunakan visualisasi. Menggunakan jalur penciptaan untuk merekonstruksi tubuh jasmani akan menciptakan tubuh fana. Cara terbaik adalah menggunakan senjata surgawi ciptaan. Mata Bai Yujing berbinar. Ada senjata surgawi ciptaan di surga celestial. Ketika Qin Mu memikirkan Istana Penciptaan Patriark dan Tuan Istana Penciptaan Patriark, Shi Qiluo, dia merasakan sakit kepala datang. Dia benar-benar tidak ingin melihat Shi Qiluo lagi, jadi dia berkata, aku juga bisa membuat senjata surgawi ciptaan, tetapi kedamaian abadi tidak memiliki cukup karya surgawi. Jika saya ingin membuat tubuh jasmani yang persis sama dengan tubuh Anda, saya perlu menggambar data tubuh Anda. Bai Yujing tersipu dan berkata, aku akan melakukannya sendiri. Saya belajar aljabar dari Dao Ancestor untuk jangka waktu tertentu. Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan prihatin, menggambar data sangat merepotkan. Jika tidak nyaman bagi Anda, pencapaian saya dalam aljabar tidak buruk. Selain itu, saya mahir memasuki jalan melalui mimpi, jadi saya harus dapat mempelajari tubuh Anda secara menyeluruh dalam waktu singkat. Aku akan melakukannya sendiri. Vena muncul di dahi Bai Yujing saat matanya melebar. Qin Mu adalah orang yang suka menjawab dan bingung. Gadis-gadis seperti ini, apa yang harus dimarahi? Bahkan keberadaan seperti guru surgawi tidak terkecuali. Dia diam-diam meninggalkan tanah kekosongan besar tanpa memberitahu siapapun. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya di tanah kekosongan besar, dan hampir setengahnya ditempati. Pada saat ini, Lan Yutian juga datang ke wilayah Kaisar Pendiri. Cedera Kaisar Pendiri belum pulih, tetapi dia masih keluar untuk menyambut mereka secara pribadi. Lan Yutian terus melakukan apa yang dia mau. Kaisar Pendiri sangat mengaguminya, jadi dia secara alami menyambutnya dengan hangat. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Yang Mulia Yu pada lemak kecil ini. Ketika mereka bertemu di pertemuan kolam giok saat itu, Kaisar Pendiri sepenuhnya diyakinkan oleh Yang Mulia Yu. Dia merasa bahwa jika Yang Mulia Yu masih hidup, dia akan sujud, tidak lagi memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Pada saat itu, Yang Mulia Yu benar-benar memiliki sikap dan sikap sebagai penguasa dunia. Selain reputasi, keberuntungan, dan kemurahan hatinya, Kaisar Pendiri jauh lebih rendah. Namun, Kaisar Pendiri tidak bisa melihat lemak kecil ini sama sekali. Dia hanya bisa melihat hati Dao yang jelas dari Lan Yutian, keinginan yang kuat untuk pengetahuan, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Lan Yutian saat ini dan Yang Mulia Yu di masa lalu sebenarnya adalah dua orang yang berbeda. Tentu saja, Lan Yutian saat ini sedikit lebih gemuk daripada Yang Mulia Yu yang tampan sejak saat itu, dan wajahnya cabi. Selanjutnya, ketika Kaisar Pendiri dan Lan Yutian berbicara, Lan Yutian tidak pernah berbicara tentang tren umum dunia. Dia hanya berbicara tentang semua jenis bahasa Dao yang tidak memiliki arti apapun, dan dia berbicara tentang hal-hal yang membingungkan. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa hal-hal yang dia bicarakan semuanya adalah tahu besar yang mendalam. Bahkan Kaisar Pendiri terpesona oleh mereka. Yang Mulia,
apakah menurut Anda Yang Mulia Yu pura-pura tidak tahu? Yan Yunxi bertanya setelah mengamati Lan Yutian selama beberapa hari. Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, Yang Mulia Yu memiliki hati untuk mendominasi dunia, dan dia memiliki ambisi besar untuk merentangkannya. Namun, Lan Yutian saat ini hanya memiliki hati untuk mencari jalan, dan dia tidak memiliki gangguan. Dia murni dan tidak bersalah. Dia tidak bertingkah bodoh, dia memang seperti ini sejak awal. Dia tidak bodoh, tetapi semua kebijaksanaannya digunakan untuk mencari akhir dari Dao besar. Yan Yunxi tercengang. Semua kebijaksanaannya digunakan untuk mencari Dao? Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang begitu murni. 10 yang mulia surgawi cerdas, tetapi mereka serakah akan kekuasaan. Sebagian besar pengalaman hidup mereka adalah dalam kekuasaan. Yang Mulia Yu cerdas, dan setengah dari kecerdasan Yang Mulia Yu adalah dalam mengkonsolidasikan kekuatan dunia dan mengembangkan ras post-celestial. Kaisar pendiri mondar-mandir dan berkata dengan tenang, saya juga pintar, tetapi saya juga perlu menimbang benar dan salah. Wen Tiangi cerdas, Wen Tiangi khawatir tentang reformasi dan kehidupan orang-orang di dunia. Yang Mulia Mu juga pintar, tetapi kecerdasannya sebagian besar digunakan untuk mencari jalan bertahan hidup bagi orang-orang di dunia. Tidak banyak orang murni seperti Lan Yutian, tapi pasti ada. Hanya orang seperti itu yang bisa membiarkan era berkembang. Yan Yunxi memandang Lan Yutian, yang memahami jalan, keterampilan, dan seni surgawi, menyampaikan ajarannya kepada para murid. Banyak orang di desa Riang dan para ahli penciptaan tertarik padanya, dan mereka tanpa sadar mengikutinya. Pada saat itu, dia memiliki lebih dari 5.000 murid. Yan Yunxi ragu-ragu. Lan Yutian ada di sini, kita harus. Seharusnya dia. Kaisar pendiri berkata sambil tersenyum, untuk orang seperti dia, kita bisa memberinya sumber daya apapun yang dia inginkan dan memenuhi permintaannya. Dia bisa pergi kemanapun dia mau, tidak perlu peduli padanya. Jika dia ingin datang, dia bisa datang. Kami akan memperlakukannya dengan hormat. Jika dia ingin pergi, dia bisa pergi. Kita tidak harus membuatnya tetap tinggal. Yan Yunxi mengangguk dan berkata, jika dia ingin mengambil para dewa dari desa Riang. Kalau begitu biarkan mereka pergi. Kaisar pendiri berkata, di masa depan, orang-orang ini akan kembali. Ketika mereka kembali, mereka akan membuat kita melihat mereka dengan cara yang berbeda, dan pencapaian mereka akan luar biasa. Jika saya bisa pergi, saya juga akan mengikuti Lan Yutian, tapi saya tidak bisa. Yan Yunxi tercengang. Dia menatap Lan Yutian dan bergumam, orang yang aneh. Dia tidak aneh, yang aneh adalah kita, Zizi. Kaisar pendiri menghela nafas dengan sedih. Kami telah dihalangi oleh dunia fana, jadi kami tidak sebebas dia. Aku iri padanya. Yan Yunxi tersenyum. Aku tidak iri padanya. Kaisar pendiri sedikit tercengang. Jika semua orang seperti dia, tidak ada yang akan menganggap lemah, tetapi tidak ada yang bisa seperti dia. Yan Yunxi berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah seorang peneliti yang mencari Dao, tetapi dia bukan pemimpin suatu ras. Sebagai pemimpin ras, dia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan beban. Kaisar pendiri memahami nasihatnya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Meskipun aku iri padanya, aku tidak akan menjadi dia. Saya memiliki tanggung jawab saya. Penampilan orang-orang seperti kita adalah untuk memungkinkan orang-orang seperti Lan Yutian mencari Dao tanpa gangguan. Qin Mu berjalan keluar dari tanah kekosongan besar dan tidak berjalan jauh sebelum tiba di pintu masuk. Dia melihat ke belakang dan melihat tanah kekosongan besar di bawah kakinya. Kekosongan yang hancur dihancurkan, dan tanah kekosongan besar terpapar ke surga celestial. Mereka tidak bisa mempertahankannya, jadi mereka hanya bisa mengandalkan jembatan pahit untuk mengulur waktu. Namun, mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa berhenti. Dari pintu masuk Great Point ke surga celestial, itu akan memakan waktu beberapa bulan dengan kekuatan kakinya. Geografi Great Point itu istimewa, dan tidak mungkin menggunakan jembatan pergeseran reksa energi roh untuk mengirimkan persediaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pasukan surgawi setengah tahun hingga 1 tahun untuk tiba di sini. Namun, untuk para yang mulia, mereka hanya perlu beberapa hari untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh sebelum mereka bisa langsung menuju Great Point. Di masa lalu, Kaisar pendiri dapat menggunakan keamanan surga surgawi untuk mengancam yang mulia surgawi lainnya karena surga surgawi terlalu jauh dari kekosongan besar. Butuh waktu lama bagi yang mulia surgawi untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Dan sekarang, perjalanannya jauh lebih singkat. Tanah kekosongan besar bisa menghadapi bahaya dihancurkan kapan saja. Menjaga jembatan Point masih membutuhkan yang mulia Yue. Lagi pula, 3 kamar di sisi lain jembatan Point diciptakan olehnya. Qin Mu mengerutkan kening. Cedera yang mulia Yue belum sembuh, dan kakinya patah. Qin Mu tidak tahan membiarkannya menghadapi bahaya seperti itu. Tai Shi mungkin bisa menyembuhkan luka Dao yang mulia Yue, tapi kondisi Tai Shi pasti sangat keras. Terlebih lagi, dia belum lahir. Dia mengerutkan kening.
Dewa kuno Taishi telah dipenjarakan di Clear Sun Hall oleh Grand Primordium Kaisar Surgawi selama bertahun-tahun, dan dia menjadi sangat berhati-hati. Pada saat yang sama, dia juga sangat sekuler. Dia pasti akan menggunakan ini sebagai ancaman dan menawarkan kondisi yang tidak bisa diterima Qin Mu. Hampir tidak mungkin untuk membujuknya untuk muncul dan menyembuhkan Yang Mulia Yue. Saya harus pergi ke istana leluhur dan melihat apakah keterampilan medis kakek apoteker saat ini dapat menangani cedera Dao. Qin Mu mengambil keputusan. Dia mengeluarkan lentera Yang Mulia Yue dan berjalan menuju surga. Dengan lentera ini, dia akan dapat mencapai surga surgawi dalam beberapa hari. Dalam perjalanan ke surga celestial, hatinya tiba-tiba bergerak. Aku ingin tahu bagaimana kabar Kaisar Agung. Baik Kaisar Agung maupun Yang Mulia Hao terluka, dan lukanya jelas tidak lebih ringan dari Yang Mulia Hao. Bahkan, mereka bahkan lebih buruk. Nona Surgawi Qiang juga terluka parah, dan lukanya tidak kalah dengan luka Kaisar Agung. Tidak ada Ultimate Point di Great Point, hanya di dunia luar. Begitu aku berada di dunia luar, jejak surgawi kesadaran Agung Kaisar Agung di kekosongan tertinggi akan bisa turun. Kultivasi kesadaran saya harus pulih dengan cepat, tetapi cedera Dao di tubuh saya mungkin akan sembuh dengan mudah dalam waktu singkat. Tunggu sebentar. Qin Mu tiba-tiba menjadi waspada. Kenapa aku tiba-tiba memikirkan Kaisar Agung? Ada alasan untuk ini, dan begitu juga pikiran saya. Kesadaran saya sekarang adalah salah satu dari sedikit praktisi yang kuat di dunia. Alasan mengapa saya tiba-tiba memiliki pemikiran ini mungkin. Sudut matanya berkedut, dan dia segera menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menyimpang dari jalan menuju surga. Satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi penilaiannya dan menyebabkan dia menyimpang dari jalan menuju surga tanpa dia sadari adalah keberadaan yang kesadarannya jauh di atas kesadarannya. Qin Mu membuat keputusan cepat dan mengeksekusi lentera Yang Mulia Yue. Kekuatan di lentera meledak dan berubah menjadi untayan cahaya yang panjangnya puluhan mil. Dia belum mengembangkan Dao of Space Yang Mulia Yue, juga tidak menerima ajaran dari Yang Mulia Yue atau Bai Yujing. Dia hanya mengandalkan pengalamannya sendiri. Oleh karena itu, panjang dan kekuatan senar ringan tidak sehebat ketika Bai Yujing mengeksekusinya. Setelah lentera diaktifkan, jantung alis Qin Mu melintas. Dengan 2 pukulan, peti mati permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu terbang keluar. Dengan 2 pukulan, peti mati terbuka. Kesadarannya meledak, dan 2 dewa kuno yang tampak hampir identik itu maju selangkah. Mereka melangkah keluar dari peti mati mereka, dan lengan baju mereka berkibar tertiup angin saat cahaya surgawi mengalir. Pada saat yang sama, dia menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan 2 dewi dari reruntuhan akhir dan melihat sekeliling dengan waspada. Meskipun kekuatan pertempuran 2 dewi dari reruntuhan akhir tidak dapat mencapai tingkat Kaisar Surgawi, Grand Primordium, dan Duk Surga, penguasa bumi, dan Ibu Pertiwi, kemampuan mereka berada di atas 4 dewa-dewa kuno. Setelah Qin Mu menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan permaisuri surgawi dan tubuh jasmani saudara perempuannya, mata vertikal di jantung alisnya terbuka, dan telur Taishi terbang keluar. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengangkat telur besar itu dengan 1 tangan. Dari saat dia sadar hingga saat dia menyelesaikan semua ini, semuanya dilakukan dalam sekejap? Kaisar Agung, keluar dan bernegosiasi. Qin Mu menyapu kesadarannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ruang itu sunyi. Tempat ini jauh dari surga celestial dan Great Point. Tidak ada langit di atas atau bumi di bawah. Entah itu dari surga surgawi atau Great Point, jarak mereka semua hampir sama. Jarak ini justru merupakan titik pusat yang dipilih Kaisar Agung untuk membunuh Yang Mulia Hao. Kaisar Agung membuat tidak mungkin bagi Yang Mulia Hao untuk melarikan diri dari kekosongan besar, dan juga tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari kekosongan besar. Dan sekarang, jarak Qin Mu membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri kembali ke Great Point atau surga celestial. Ketika Qin Mu berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Qin Mu mencibir. Tepat ketika dia hendak menuju ke surga di bawah pengawalan permaisuri surgawi dan saudara perempuannya, dia tiba-tiba mendengar tangisan darah yang mengental dari ruang gelap. Ada juga suara sedih. Kaisar Agung, keluarlah dan temui aku. Kenapa kamu bertingkah misterius? Qin Mu mencibir dan melihat seberkas cahaya datang dari ruang gelap. Sinar cahaya itu semakin dekat. Itu adalah pria dan wanita aneh yang mengenakan pakaian berwarna-warni membawa peti mati di langit. Wajah pria dan wanita diolesi kosmetik, dan wajah mereka seputih salju. Namun, bintik-bintik hitam dioleskan di pipi mereka, dan mata ikan mati mereka terbuka. Tidak ada pupil di mata mereka, dan mereka semua putih. Ada juga pria dan wanita berbaju hijau yang meniup terompet mereka. Musik mereka suram dan menyedihkan, menyebabkan orang-orang meneteskan air mata saat mendengarnya. Ini adalah prosesi pemakaman. Hanya saja tidak ada bintang di ruang yang luas ini. Untuk prosesi pemakaman seperti itu tiba-tiba muncul, pakaian mereka sangat aneh sehingga membuat rambut orang berdiri. Yang Mulia Mu, lihat nama yang tertulis di peti mati. Suara Taishi datang dari telur. Qin Mu mencibir dan berkata dengan keras, Kaisar Agung,
kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, jadi kamu membuat hal-hal yang tidak berguna ini menggelikan. Jika Anda ingin peti mati, saya punya 2. Mereka semua adalah peti mati kelas atas. Prosesi pemakaman berhenti, dan pria dan wanita yang tampak aneh menoleh untuk melihatnya. Mereka berkata serempak, peti matimu memiliki saudara perempuan permaisuri surga yang dikuburkan, dan mereka sudah memiliki tuan. Peti mati kami siap untuk mengubur yang muliamu. Qin Mu tertawa keras. Kaisar Agung, berhenti bertingkah misterius. Tunjukkan dirimu. Yang muliamu, saya telah lama muncul, tetapi Anda tidak menyadarinya. Sebuah suara agung terdengar, dan baru saat itulah Qin Mu melihat bayangan yang sangat besar duduk di ruang gelap di depannya. Karena tidak ada cahaya bintang di angkasa, itu tidak bisa menerangi bayangan. Bayangan hitam besar yang tak tertandingi itu duduk di sana tanpa kepala di lehernya. Tiba-tiba, kaki Qin Mu bergetar, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat bayangan hitam di bawah kakinya, dan sidik jari yang bergelombang seperti pegunungan yang membentang ke kejauhan. Itu adalah telapak tangan, satu-satunya telapak tangan Kaisar Agung. Tanpa sadar, dia telah terpikat ke wajah Kaisar Agung dan berjalan di telapak tangannya. Yang mulia Mu, Anda ingin bernegosiasi? Berbicara tentang apa? Sebuah suara agung datang dari tubuh Kaisar Agung tanpa kepala. Raksasa kuno ini duduk di luar angkasa. Meskipun dia tidak memiliki kepala, meskipun dia kehilangan lengan, meskipun dia dipenuhi luka, dia masih hidup dan sangat kuat. Selama Great Overarching Consciousness Heaven yang berlindung di Ultimate Point masih ada, dia tidak akan pernah mati. Suaranya dipenuhi dengan dingin dan ejekan. Yang mulia surgawimu, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Saya sudah melakukan apa yang Anda janjikan. Kamu harus mengembalikan batu asal Taichu kepadaku. Kembali. Aku akan membiarkanmu hidup. Tidak kembali. Aku akan membiarkanmu melakukan pemakamanmu hari ini. Qin Mu merasa sedikit bersalah. Meskipun dia telah memikirkan semua jenis skenario ketika Kaisar Agung menginginkan batu asal Taichu dan bahkan memikirkan semua jenis tindakan pencegahan, dia masih merasa sedikit lemah ketika menghadapi penguasa tak terkalahkan dari era primordial ini. Kaisar Agung, kesepakatan kita adalah untuk menghentikan Yang Mulia Hao dan mencegahnya turun ke kekosongan besar. Apakah kamu sudah melakukannya? Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat tubuh Kaisar Agung tanpa kepala. Dia berkata dengan keras, kamu tidak melakukannya. Yang Mulia Hao masih tinggal di Great Void, aman dan sehat. Dia sangat senang di sana. Karena Anda tidak menyelesaikan perjanjian, beraninya Anda meminta batu asal Taichu? Kaisar Agung berkata dengan dingin, saya telah melukai Hao Tian, dan luka-lukanya tidak akan sembuh selama lebih dari 100.000 tahun. Dia lumpuh sekarang, dan tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di Great Void. Tidak peduli apa hasilnya, Anda telah mencapai tujuan Anda. Serahkan batu asal Taichu. Qin Mu mencibir. Dia diselamatkan oleh dewa kuno kelahiran telur lainnya, Taishu, dan dia telah memulihkan 9 istana surgawi. Anda berani mengatakan dia lumpuh? Anda tidak memenuhi janji Anda? Kamu bisa pergi ke pemakamanmu sekarang. Kaisar Agung berkata dengan acuh tak acuh, kemunculan Taishu adalah sebuah kecelakaan. Saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda, tetapi Anda akan kembali pada kata-kata Anda. Aku akan mengirimmu ke kuburan untuk mengambil batu asal dari mayatmu. Ini akan menjadi 10.000 kali lebih mudah daripada melawan Yang Mulia Hao. Qin Mu mengeluarkan jepit rambut Yang Mulia Ling dengan suara menderu dan tertawa. Kaisar Agung, jangan lupa bahwa Divine Art Yang Mulia Ling yang tidak berubah melawan kemampuanmu. Kau ingin mati bersamaku? Penghancuran bersama? Haha, Yang Muliamu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan Yang Mulia Ling. Sebuah suara datang dari dada Kaisar Agung, dan dia berkata dengan santai, dalam pandanganmu yang sangat sempit, kamu mungkin berpikir bahwa seni suci Yang Mulia Ling mampu menahanku. Setelah Anda mempelajari seni surgawi Yang Mulia Ling, Anda dapat menawar dengan saya. Anda mungkin berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan telur dewa kuno belaka untuk mendukung Anda dan membuat Anda berbicara dengan riang dengan saya. Anda salah. Raksasa yang tak tertandingi berdiri dan memegang Qin Mu di telapak tangannya. Dia membawa tubuh jasmani dari telur Taishi dan saudara perempuan permaisuri surgawi serta prosesi pemakaman, berjalan melalui ruang tanpa akhir. Kamu salah besar. Kamu tidak hanya salah, Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Ling juga salah. Langkah kakinya sangat besar, dan ketika dia berjalan, dia berkali-kali lebih cepat daripada sirkulasi bintang-bintang. Ruang di bawah kakinya runtuh terus-menerus. Di mana para pahlawan sejak zaman kuno? Mereka semua adalah ilusi. Yang Mulia Yun sudah mati, Yang Mulia Ling terperangkap oleh seni sucinya sendiri, dan Kaisar Surgawi Taichu juga dibawa pergi olehku. Reinkarnasinya hanya berani menjadi pengecut? Apakah menurutmu Yang Mulia Yun membunuhku? Apakah Yang Mulia Ling membunuhku? Sayang sekali mereka semua mati. Hanya aku yang masih di sini. Saya tinggal tinggi di surga kesadaran agung yang menyeluruh.
Kalian menghabiskan begitu banyak upaya untuk memukuli saya sampai mati, tetapi apa yang Anda lukai hanyalah sebagian dari diri saya. Kalian tidak bisa menyakiti sumber saya sama sekali. Kamu masih berpikir aku takut pada seni suci yang mulia Ling yang tidak berubah? Kamu pikir aku takut pada saudara perempuan permaisuri surgawi, dewa kuno dalam telur? Meskipun dia tidak memiliki kepala, Qin Mu merasakan sepasang mata dingin menatapnya. Mereka sedang melihat telur Tai Shi, Celestial Empress dan tubuh jasmani Nyonya Yuanmu. Tatapannya dipenuhi dengan ejekan. Menghadapi eksistensi seperti Kaisar Agung, tekanannya terlalu besar. Di tangan Qin Mu, telur Tai Shi berbisik, Yang Mulia Mu, berdasarkan pengalaman saya ditekan oleh Kaisar Surgawi Taichu selama bertahun-tahun, saya akan memberi Anda peringatan, akui kekalahan. Tai Shi berkata dengan sungguh-sungguh, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Saat itu, di antara 5 tambang besar istana leluhur, 3 dari 5 telur digali oleh para ahli penciptaan. Tai Yi melarikan diri sejak lama, dan Tai Ji meninggalkan ranjau palsu untuk melarikan diri. Jika kita bisa mengalahkannya, apakah kita akan digali oleh para pencipta untuk berjemur di bawah sinar matahari? Yang Mulia Mu, Anda tahu bagaimana menjadi pengecut untuk sesaat. Anda dapat membalas dendam di masa depan. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata, Kaisar Agung, kamu dan aku memang bisa jatuh. Saya dapat menghancurkan tubuh jasmani Anda saat ini, dan saudara perempuan permaisuri surgawi juga dapat menghancurkan kesadaran Anda. Kakak tua Tai Shi juga bisa membuatmu tidak mungkin menghancurkan divine art yang kutinggalkan. Tentu saja, aku juga akan mati di tanganmu. Namun, kami masih memiliki opsi kedua. Tai Shi berkata dengan lembut, jangan menyeretku ke dalam ini. Aku hanya dibawa ke sini olehmu. Kaisar Agung berhenti di jalurnya dan mencibir. Yang Mulia Mu, saya mengakui bahwa Anda memiliki kemampuan ini, dan saya juga mengakui bahwa orang di dalam telur memiliki kemampuan ini. Namun, jika pilihan keduamu tidak memuaskanku, aku akan mengorbankan tubuh ini untuk membiarkanmu mati di tempat. Qin Mu menghela nafas lega dan berkata dengan serius, aku bisa memberimu setengah dari batu asal Taichu yang aku dapatkan. Anda hanya menyelesaikan setengah dari tugas untuk menghentikan Yang Mulia Hao, jadi dalam keadilan, saya hanya bisa memberi Anda setengahnya. Kaisar Agung mendengus. Qin Mu buru-buru berkata, Kaisar Agung, apakah menurutmu layak untuk membunuhku dan mengubur tubuh jasmani terkuatmu dalam sejarah? Kaisar Agung mencibir. Saya pikir itu layak. Tubuh jasmani Ming Fangyu saya dihancurkan oleh pedang Kaisar pendiri Qin Ye karena Anda. Kali ini, kepala tubuh jasmaniku hilang, begitu juga lenganku. Apakah Anda pikir saya masih tidak tahan berpisah dengan tubuh jasmani ini? Menggunakan tubuh yang rusak ini untuk ditukar dengan nyawamu dan mendapatkan batu asal Taichu sangat berharga. Qin Mu tertawa keras. Dengan batu asal Taichu dan tanpa Kaisar Agung yang tak tertandingi dari para ahli penciptaan, apa gunanya mendapatkan batu asal? Bagaimana dengan ini, Kaisar Agung, saya tidak akan tawar-menawar dengan Anda. Saya akan memberi Anda 3/4 dari batu asal Taichu di jantung alis saya, dan saya hanya akan meninggalkan 1/4. Beri aku hati Yang Mulia Hao sebagai gantinya. Kaisar Agung bergumam pada dirinya sendiri. Qin Mu tersenyum dan berkata, saya melihat Anda mengambil hati Yang Mulia Hao dengan mata kepala sendiri. Anda tidak menghancurkan harta ini, bukan? Itu tidak terlalu berguna untukmu. Menggunakannya untuk menukar 1/4 dari batu asli masih merupakan keuntunganmu. Kaisar Agung menghitung sejenak, dan hati yang besar terbang keluar dari kehampaan, berdetak terus-menerus. Itu adalah hati dewa, hati dari Yang Mulia Surgawi. Qin Mu membuka mata ketiganya dan mengedarkan kekuatan sihirnya. Kristal berbentuk segi 6 perlahan terbang keluar dari jantung alisnya. Setelah beberapa saat, Qin Mu mengangkat tangannya dan meraih batu asal. Kaisar Agung berkata, kamu tidak memiliki kekuatan sihir untuk memotong batu asal, berikan padaku. Qin Mu mengabaikannya dan mengeluarkan pedangnya. Batu asal Taichu diiris terbuka oleh pedangnya dengan dentingan. Hati Kaisar Agung melonjak. Qin Mu melemparkan 3/4 batu mentah ke Kaisar Agung dan menyimpan 1/4 lainnya. Dia menyapu hati Yang Mulia Hao dengan kesadarannya dan berkata, selamat tinggal. Kaisar Agung tertawa keras dan meletakkan batu asal di lehernya. Kesadarannya yang tak tertandingi meledak dan berputar di sekitar batu asal. Batu asal divisualisasikan dan langsung meledak dengan energi tak terbatas yang melampaui jumlah energi yang bisa dilepaskan Qin Mu saat mengendalikan batu asal. Kepala Kaisar Agung benar-benar terbentuk dengan cepat. Tidak akan lama sebelum tubuh jasmani terkuatnya pulih dari luka-lukanya dan menumbuhkan kepala dan lengan. Ekspresi Qin Mu muram. Di bawah perlindungan permaisuri surgawi dan tubuh jasmani saudara perempuannya, dia membawa telur itu pergi. Telur Tai Shi berbisik, seberapa kuat Kaisar Agung ketika dia mendapatkan batu asal. Aku tidak tahu. Namun, untuk menyingkirkan Kaisar Agung, semua dewa kuno bekerja bersama. Pada akhirnya, Raja Surgawi Gong Yunlah yang menghancurkan batu asal Taichu di jantung alisnya.
Qin Mu menyingkirkan tubuh jasmani permaisuri surgawi dan saudara perempuannya dan merenung. Meski begitu, Kaisar Agung tidak mati. Hanya ketika Yang Mulia Yun berkomplot melawannya, tubuh jasmaninya akhirnya terbunuh. Tai Shi terdiam sesaat sebelum berkata, kalau begitu, sekarang dia memiliki batu asal, apakah ada orang yang bisa menaklukkannya? Qin Mu membalik telapak tangannya, dan batu mentah muncul di telapak tangannya. Dia menatapnya dan berkata dengan suara rendah, ya, batu mentah di tanganku tidak lengkap untuk memulai. Porsi yang saya berikan kepada Kaisar Agung hanya mengambil setengah dari batu asli. Kaisar Agung tidak berada di puncaknya. Orang itu masih bisa menahannya. Grand Prix Kim dalam telur sedikit terkejut, tetapi Qin Mu tidak mengatakan siapa itu. Sebagai gantinya, dia memasukkan telur itu kembali ke tanah kata Qin. Sehari kemudian, Qin Mu tiba di gerbang surgawi utara dari surga surgawi. Di luar gerbang surgawi utara, pasukan besar yang dibentuk oleh iblis siap berangkat. Di depan adalah istana surgawi gelap yang benar-benar diselimuti kegelapan. Bahkan cahaya pun tidak bisa membuyarkan kegelapan. Yang Mulia Surgawi Mu, pemilik istana celestial yang gelap adalah leluhur setan mahakala dari alam primordial. Ketika dia melihat Qin Mu, dia buru-buru datang untuk menyambutnya. Qin Mu tidak memasuki istana surgawinya yang gelap. Sebaliknya, dia berdiri di luar dan bertanya, Mahakala pergi kemana? Meskipun Mahakala memiliki dendam dengannya, dia tetap memperlakukannya dengan hormat dan agak sopan. Dia berkata, Yang Mulia Surgawi, surga surgawi telah mengirim perintah kepadaku untuk bergegas ke tanah kekosongan besar. Saya pernah mendengar bahwa gelombang iblis telah meletus di sana, mendatangkan malapetaka di dunia dan menyebabkan iblis di hati saya menari dengan liar. Karena saya adalah leluhur iblis, saya memiliki cara untuk menahan iblis di hati saya, jadi surga surgawi memerintahkan saya untuk memadamkan pemberontakan. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Sebagai keberadaan alam tahta kaisar di alam primordial, kultivasi dan kemampuan Mahakala sangat tinggi. Selanjutnya, dia adalah leluhur ras iblis yang lahir di Youdu. Dia terlahir dengan sifat iblis dan ki iblis dari Youdu, jadi dia memiliki kemampuan luar biasa melawan iblis di jantung kekosongan besar. Surga celestial telah mengirimnya ke tanah kekosongan besar karena mereka melihatnya sebagai iblis di antara iblis. Mahakala memeriksa ekspresi Qin Mu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Yang Mulia, Anda tahu tanah kekosongan besar seperti punggung tangan Anda. Saya sedang dalam perjalanan ke sini, bolehkah saya tahu apa yang harus Anda ajarkan kepada saya? Qin Mu berkata, memang ada nasihat. Anda hanya perlu berurusan dengan beberapa iblis hati di belakang, tidak perlu pergi ke garis depan. Putra surga Yin bertarung dengan putra Youdu di kekosongan besar. Putra Youdu itu memiliki kemampuan luar biasa, dan kamu bukan tandingannya. Jika Anda pergi ke garis depan, Anda pasti akan dirugikan. Mahakala mengucapkan terima kasih dan berkata, saya akan mengingat kata-kata yang mulia. Qin Mu mengangguk dan mengawasinya memimpin pasukan iblis pergi. Tidak lama kemudian, Qin Mu datang ke istana surgawi Yang Mulia Xiao. Murid yang menjaga gerbang dengan cepat menemukan Yang Mulia Xiao dan mempersembahkan batu asal Taichu. Yang Mulia Mu memerintahkan saya untuk memberikan harta ini kepada Yang Mulia, mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang saya pinjam saat itu. Sekarang setelah dikembalikan ke pemilik aslinya, saya harap Yang Mulia tidak tersinggung. Yang Mulia Xiao memegang batu asal dan berkata dengan heran, dia benar-benar memiliki hati yang baik dan bersedia mengembalikan harta ini kepadaku? Mungkinkah bocah ini telah tercerahkan? Yang Mulia Xiao juga sangat senang bahwa dia telah mendapatkan kembali batu asal. Dia menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, namun, dia masih mengurangi sebagian. Dia masih memiliki beberapa motif egois. Apa yang dia curi saat itu bukan hanya ini. Di mana Yang Mulia Surgawi Mu? Murid itu berkata, Yang Mulia Surgawi Mu telah pergi. Sebelum dia pergi, Yang Mulia Mu meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Kaisar Agung telah bangkit kembali dan mengambil batu mentah yang tersisa darinya. Wajah Yang Mulia Xiao sehitam besi. Dengan berjabat tangan, dia membuang batu asal di tangannya dan memarahi dengan marah. Saya bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa begitu baik, tetapi ternyata dialah yang memancing bencana itu ke saya. Sial! Bunuh semua 9 generasi! Dia sangat marah sehingga dia tertawa dan memarahi tanpa henti. Murid itu mengecilkan kepalanya, tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Mulia Surgawi untuk membuat tuannya begitu marah. Yang Mulia Xiao berdiri dan mondar-mandir dengan ekspresi muram. Dia berjalan ke batu asal Taichu dan ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Dia harus mendapatkan batu asal Taichu tidak peduli apa. Bahkan jika dia harus bertarung dengan Kaisar Agung, dia tidak akan ragu. Qin Mu telah mengirim sisa batu mentah karena dia ingin menciptakan konflik antara dia dan Kaisar Agung. Dia ingin menggunakannya untuk menekan Kaisar Agung. Meskipun dia telah melihat melalui rencana Qin Mu, dia tidak punya pilihan selain melawan Kaisar Agung sesuai dengan keinginan Qin Mu. Kamu bersekongkol melawanku. Betapa kejam, betapa jahatnya.
Yang Mulia Xiao tiba-tiba tertawa dan melambaikan tangannya untuk membubarkan muridnya. Dia berkata dengan suara rendah, batu asal Taichu harus dikumpulkan bagaimanapun caranya. Namun, ketika batu asal hancur, batu asal lainnya tidak bisa ditemukan. Batu asal ini pasti jatuh ke tangan teman-teman lama itu. Mereka juga licik terhadapku, tidak ingin aku menjadi Taichu yang sebenarnya dan membatasi kekuatanku. Dia mengangkat kepalanya, dan tatapannya berkedip. Dia berkata dengan suara rendah, Taichu yang sebenarnya setara dengan kekuatanku dan kekuatan Kaisar Agung. Bagaimana itu bisa dibatasi oleh sistem harta surgawi dan istana surgawi belaka? Bagaimana itu bisa dibatasi oleh alam surgawi belaka? Sangat disayangkan bahwa bagian dari kekuatan batu asal dan kesadaran adalah milik para ahli penciptaan dan Kaisar Agung. Bahkan jika saya menemukan semua batu asal, saya tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Kaisar Agung bahkan bersekongkol melawan saya dan membuat para ahli penciptaan mengorbankan saya, memotong metode saya untuk memperbaiki batu asal untuk menyerap kekuatannya. Dia tidak bisa membiarkanku tumbuh menjadi Taichu sejati. Saya telah memikirkan solusi selama ini, dan saya telah menemukan cara untuk membunuh semua penguasa ciptaan dan membiarkan kesadaran mereka kembali ke langit dan bumi. Yang Mulia Xiao melihat batu asal di tangannya. Menangkap Kaisar Agung, menyempurnakan Kaisar Agung dan surga kesadaran Agung, ini adalah yang kedua. Kumpulkan semua batu asal dan sempurnakan batu asal, ini adalah yang ketiga. Jika saya bisa melakukan 3 langkah ini, saya akan menjadi Taichu yang sebenarnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia bergumam, dendam antara aku dan Kaisar Agung telah berlangsung dari era primordial sampai sekarang. Sekarang bagian dari batu asal ada di tanganku dan bagian lainnya ada di tangannya, waktu bagi kita untuk menyelesaikan dendam kita mungkin sudah dekat. Aku sangat menantikannya. Qin Mu kembali ke alam primordial dari surga dan perdamaian abadi. Tanpa batu asal Taichu, dia merasa bahwa kesadarannya telah kehilangan kegesitan aslinya. Meskipun kultivasi kesadarannya masih ada, kekuatan dan intensitas ledakan kesadarannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Semakin lama saya menggunakan batu asal Taichu untuk berkultivasi, semakin dalam hubungan saya dengan Kaisar Surgawi Taichu. Mungkin bukan hal yang buruk untuk memberikan batu asal ini. Dia menghela napas gemetar, tapi dia masih merasa sedikit menyesal. Saya masih memiliki sepotong batu asal Taiji. Karena saya tidak memiliki batu asal Taichu, saya bertanya-tanya bagaimana itu akan digunakan untuk menggantikan pupil mata. Dia mengambil keputusan dan segera mengeluarkan batu asal Taiji, berencana untuk memasukkannya ke dalam pembukaan tanah katakin. Ada lubang besar di tengah tanah katakin yang seperti pupil mata. Batu asal Taichu yang awalnya dimasukkan ke dalam sekarang kosong, dan kekuatan mata surgawinya juga telah sangat berkurang. Dewa kuno dalam telur Taishi berkata sambil tersenyum, kamu baru saja menyingkirkan batu asal Taichu, dan kamu berencana untuk menggunakan batu asal Taichu lagi? Dewa kuno di tambang batu asal Taichu belum digali. Dia telah menyerap kekuatan tambang selama bertahun-tahun dan sangat kuat. Kamu bisa menggunakan batu asalnya untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi kamu mungkin akan dendam dengannya. Dao Brother Taishi, apa yang kamu katakan masuk akal. Qin Mu memikirkannya, dan ledakan kekuatan sihir terbang keluar. Itu menyapu telur Taishi dan memasukkannya ke dalam pembukaan tanah katakin. Telur Taishi tersangkut di lubangnya dan tidak bisa bergerak. Dia berkata dengan marah, Yang Mulia Surgawimu, kamu menaruh dendam padaku. Qin Mu menutup telinganya dan membuka mata vertikal di jantung alisnya. Namun, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia tahu bahwa itu adalah Dewa kuno Taishi yang mempermainkan telur, jadi dia hanya bisa mengambil telurnya. Baru saat itulah telur Taishi menghela nafas lega. Itu berguling di tanah selama beberapa minggu, menjauh dari celah di tanah katakin sehingga tidak akan macet lagi. Dewa kuno di tambang Taiji memiliki hubungan yang baik denganku, dan kami mengobrol dengan baik. Mereka akan menggunakan batu Taiji yang mereka berikan kepadaku untuk meningkatkan kekuatan mata dewaku, jadi mereka tidak akan menyalahkanku, kan? Qin Mu menghibur dirinya sendiri dan memikirkan batu asal Taiji. Dia menggulungnya dan memasukkannya ke mata vertikalnya untuk memblokir lubangnya. Yang Mulia Surgawi, Anda sedang mencari kematian. Taishi berteriak, dewa-dewa kuno di tambang Taiji itu licik, jauh lebih licik daripada aku. Di antara 5 tambang besar, sangat mudah untuk muncul lebih awal. Telur dewa kuno lainnya semuanya telah digali, dan dia satu-satunya yang tidak memilikinya. Bisa dibayangkan betapa jahat dan liciknya dia. Anda benar-benar berani menggunakan batu asalnya. Qin Mu mencoba mengeksekusi batu asal Taiji dan menutup matanya. Dia hanya menggunakan mata ketiganya untuk melihat sekeliling, dan semuanya langsung menjadi aneh.